Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alai bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Amma ba'd. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah SWT, puji syukur atas segala nikmat Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini setelah kita dibangun oleh Allah SWT, setelah kita dibangunkan oleh Allah SWT dari tidur kita dalam keadaan sehat, dan insya Allah bisa menyempatkan sehabis bangun kita dalam keadaan sehat untuk senantiasa memanfaatkan diri dengan segala aktivitas kita, yaitu beribadah kepada Allah SWT, baik yang berhubungan dengan qiyamul lail, sholat sunnah, ataupun terlebih pada pelaksanaan sholat subuh berjamaah pada masjid ataupun mushola. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, segala sesuatu kalau kita muhasabah, introspeksi atau intikad pada diri kita masing-masing, bahwa Allah yang maha memiliki segalanya, segala maha Allah yang punya, yang senantiasa la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah maha tidak ngantuk dan juga tidak tidur, senantiasa mengurusi daripada makhluknya, termasuk daripada manusia, baik sejak dari yang aktivitas siangnya Allah yang menentukan. Kegiatan apa yang dikerjakan oleh manusia, Allah yang memberi kekuatan. Termasuk hendak tidur pun rencana Allah sudah tertulis. Jam berapa seseorang itu tidur, jam berapa seseorang itu ngeliril, kemudian tidur lagi, kemudian jam berapa, kemudian seorang yang tidur itu kemudian dibangunkan oleh Allah SWT. Semuanya sudah tertulis dan ditentukan Allah SWT. Manusia bisanya hanya merencanakan. Bahkan seringkali kita tidak merencanakan harus bangun jam berapa nanti, atau kadang-kadang kita merencanakan, tetapi ketentuan Allah adalah maha kuasanya Allah yang membangunkan kita. Sebagai contoh, kita menghendaki jam 3 bangun, tapi kenyataan karena Allah sudah menentukan bangunnya jam setengah 5 atau jam 4 lebih, maka kita tidak bisa mungkiri, maka kita tidak bisa menyelisihi, apalagi menyalahkan daripada diri kita. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak tidur jam berapapun nanti malam itu kita tidak akan bisa. Kira-kira kita nanti tidur jam berapa? Jam 9 atau setengah 10 atau jam 10 atau jam 11? Kadang-kadang kita hendak tidur jam 11, nyatanya sampai setengah 12 baru bisa tidur. Ada kalanya jam 9 saja sudah kantuk-kantuk. Nah inilah Allah yang sudah menentukan. Hal yang kecil pun Allah senantiasa terus-menerus mengurusinya, menentukan terhadap makhluknya, apalagi terlebih daripada manusia itu sendiri. Muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berbaring di rumah dalam keadaan sakit, juga berbaring di rumah sakit, yang kali ini dirawat, memerlukan bantuan daripada medis atau dokter untuk senantiasa agar Allah memberikan kesembuhan. Sementara kita sehat-sehat, yang berikan sehat kadangkala lupa atas karunia yang Allah berikan ini. Maka kembali pada tawaran Allah. Tawaran Allah ini senantiasa betulnya sangat-sangat murah dan sangat luar biasa untuk kebaikan,
untuk kemuliaan, untuk kebahagiaan, untuk pahala, meraih pahala di surga atau di akhirat besok. Tapi kadang-kala banyaklah manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengabaikan apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah janjikan. Amin. Ini ada satu peringatan. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang nampaknya pinter, punya ilmu banyak, punya pengetahuan banyak, membaca referensi daripada ilmu banyak, tetapi karena tidak diimani dengan seksama, tidak diimani dengan seyakin-yakinnya, sehingga hanya membaca saja mungkin enggan, atau mungkin membaca tapi tidak didasarkan iman dengan yang yakin. Padahal apa yang ilmu yang Allah sampaikan melalui Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah itu adalah satu hal yang memang harus diyakini, bahwa dua itu merupakan pedoman hidup dan kehidupan daripada manusia, dan berita ataupun kabar-kabarnya senantiasa Allah akan memberikan kabar yang baik, yaitu besok di akhirat dengan pahalanya. Tetapi banyaklah orang yang nampaknya punya ilmu, punya pengetahuan, tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan pengetahuannya dengan baik. Dan yang ini kita muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Bahkan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang yang memiliki ilmu, pengetahuan tentang akhirat, tentang apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disampaikan di Sunnah Rasulullah, tidak diamalkan, besok itu di akhirat akan dikembalikan, akan berwujud tali yang ada di leher, menjerat daripada leher. Jadi berupa dadung, dadungnya akan berupa dadung rantai dari neraka. Maka sangat-sangat parah bagi orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang diberitakan Allah, apa yang sudah kita miliki, ilmu atau pengetahuan dari Allah SWT melalui Al-Quran atau Sunnah ini, kita bisa mengimani, kita bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu yang datangnya dari Allah itu benar, sesuatu yang disunahkan Rasulullah itu pasti benar. Dengan kebenaran itu pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengetahui ilmunya, tawaran dari Allah SWT yang berupa pahala itu dibiarkan begitu saja. Sebagai contoh, tawaran Allah tentang panggilan seseorang dalam panggilan sholat. Sholat itu adalah merupakan panggilan oleh yang maha tertinggi, panggilan yang maha tertinggi. Tidak ada yang melebihi daripada panggilan dari Allah ini, karena Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberi hidup, yang memberi kehidupan kita semua, yang menentukan segala aktivitas kita. Kita bisa melek, kita bisa merem, kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa bergerak, tangan kita, jari kita, punggung kita, langkah kita dengan kaki, semuanya Allah yang memberi. Tapi kadangkala kita selaku manusia sering melupakan terhadap pemberian Allah ini. Padahal yang Allah berikan, Allah yang fasilitas yang Allah berikan itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan hidupnya, dalam rangka untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sementara panggilan dari Allah dari yang maha tinggi, Allah sholat berjamaah di masjid umpamanya, tapi hanya didengar begitu saja, bahkan tidak gubris, apalagi menjawab suara adzan. Berangkat saja tidak mendengar suara adzan, meskipun dimanapun kita disunahkan untuk menjawab. Luar biasa. Lagi kemudian datang memenuhi daripada panggilan itu, yaitu ke masjid ataupun musola yang mengumandangkan adzan itu sendiri. Tapi memang tidak banyak orang-orang yang menerima tawaran panggilan dari Allah SWT dengan sholat berjamaah yang sangat utama ini, yang sangat berlipat ganda pahalanya,
ini tidak semua orang bisa mengerjakan, tidak semua orang bisa melakukan. Kenapa? Itu tadi, kadar keimanan seseorang, kualitas keimanan seseorang adalah senantiasa berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah iman kita dengan taufiknya, sehingga kita bisa menggerakkan fasilitas yang Allah berikan anggota tubuh ini dengan baik. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, berikut kadangkala orang itu dipandang di tengah masyarakat, orang yang kelihatannya ilmunya sedikit atau cukup biasa-biasa saja, tidak nampak orang yang pintar, tidak memiliki orang pengetahuan yang banyak, tapi bahkan hasilnya dia mendapatkan predikat yang pintar dari Allah SWT. Karena apa? Memanfaatkan kesehatannya, kemudian memenuhi panggilan apabila dipanggil Allah SWT dengan seorang muadzin. Sehingga muadzin itu adalah wakil dari Allah dalam rangka untuk memanggil semua muslim untuk bisa mengerjakan kegiatan ibadahnya, melaksanakan kegiatan sholatnya, terlebih dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ini. Jadi nampaknya ilmunya sedikit, tapi karena keimanan yang kuat, keyakinannya yakin, betul-betul melaksanakan sholat berjamaah itu akan berlipat ganda pahalanya. Kemudian seorang tersebut melaksanakan, itulah yang dikatakan kelihatannya nampaknya tidak pintar atau koyo-koyo wong bodoh, tapi bahkan pintar karena memanfaatkan hidupnya untuk mendekatkan diri, untuk takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita miliki, segala sesuatu yang hubungannya dengan akhirat memang perlu satu ilmu. Kemudian dunia juga perlu satu ilmu. Tapi ilmu yang tadi apabila sudah memperolehnya, dua-duanya membentukkan ilmu tadi, wajib untuk diamalkan. Dalam arti mengamalkan di sini ilmu yang baik, ilmu yang dikatakan ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah, ilmu yang dalam rangka takarub pada Allah. Demikian pula rizqan thayyiban, setiap pagi dan sore kita disunahkan untuk senantiasa berdoa 3 kali. Kemudian juga itu ada sunnah Rasulullah yang kita amalkan setiap pagi dan sore. Nanti dikit-dikit itu bisa dibaca, kita amalkan satu demi satu. Bagi yang sudah hafal banyak, hafalkan, amalkan yang banyak. Dan tanya, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kelihatannya hanya begitu. Kelihatannya. Ucapan hanya sekitar sekian. 1 menit pun enggak sampai. Diucapkan 3 kali, maka besok seorang itu di akhirat akan kembali mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, amalkan pagi dan petang 3 kali, termasuk diantaranya ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik, rizqan thayyiban, dalam rangka rezeki yang baik yang kita makan, yang kita minum, termasuk diantaranya rumah, fasilitas rumah, kemudian fasilitas pakaian dan sebagainya, ini dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa amalan bulan adalah amal-amal apa yang kita kerjakan itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menerimanya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, sehingga apabila seorang itu menginginkan satu kehidupan yang baik di dunia, memang juga perlu ilmu. Tapi apabila menginginkan kehidupan di akhirat juga perlu ilmu. Banyak referensi yang dibaca, tapi pengamalannya masih minim, bahkan bisa dikatakan 0. Ini kasihan pada orang yang sering membaca, mengirimkan ini sholatnya berjamaah dan sebagainya, tapi tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Lah ini kasihan. Eman-eman sayang kalau dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan dengan baik. Sayang kalau begitu. Dan sudah tahu berita atau kabar atau tawaran dari Allah melalui Rasulullah itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu adalah sangat luar biasa. Berangkat pulang perginya merupakan satu amalan yang jihad, berjuang. Di dalam pelaksanaannya, melaksanakan berjamaah adalah satu di antaranya, selain
berlipat ganda pahalanya 27 derajat nilai keutamanya, nilai pahalanya Allah berikan. Juga takbir yang pertama bersama imam itu lebih bagus daripada orang yang sedekah emas sebesar gunung Uhud. Apa ada sejak zaman Adam sampai sekarang, kecuali mungkin Nabi Sulaiman punya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau punya emas sebesar gunung Uhud itu nilainya masih rendah dibanding orang yang bisa melaksanakan takbiratul ihram bersama imam. Ilmu ini terapkan, ilmu ini kita praktekkan, jangan sampai kita terlambat. Ya suatu ketika memang seringkali kita juga terlambat, tapi jangan kerap-kerap. Tapi kalau kita namanya aktivitas seorang, kelemahan manusia ada-ada aja. Tapi paling tidak nyempelek terhadap takbiratul ihram bersama imam. Sehingga seorang imam melihat mana jamaahnya, dilihat dulu, oh masih ada datang, kita tunggu. Karena nilai pahalanya itulah lebih besar daripada orang yang bersedekah kepada fakir miskin emas sebesar gunung Uhud. Itu karena apa? Kalau yang dikatakan infak ataupun bersedekah kepada fakir miskin itu kan jelas hanya dipergunakan untuk orang fakir miskin 1-2 orang mungkin. Tapi kalau takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang kita puji, Allah yang memiliki kemahabesaran ini, maka tidak aneh kalau Rasulullah sampai bersabda, memberikan berita bahwa takbiratul ihram bersama imam, maksudnya makmum dan imam itu bareng-bareng. Begitu imam Allah Akbar, kemudian diikuti. Tidak usah menunggu-nunggu. Ikuti langsung Allah Akbar, kemudian makmum Allah Akbar. Itu yang dijanjikan oleh Allah melalui sunnah Rasulullah. Nah yang semacam ini, kalau sudah tahu ilmunya, karena tadi mungkin seorang itu belum tahu ilmunya, maka ya wajar-wajar. Tapi orang yang sudah tahu ilmunya, tidak mengamalkan, hanya disia-siakan saja selama hidupnya, sayang-sayang, eman-eman bahasanya, pahala yang segitu banyak tidak dimanfaatkan dengan baik. Saudaraku, kaum muslimin, insyaallah muslimat yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Kembali pada tadi satu ilmu, marilah yang senantiasa kita butuhkan ilmu untuk senantiasa dikaji. Setelah dikaji adalah diimani dengan yakin, setelah diimani diamalkan. Sebab iman itu adalah harus dibimbing dengan ilmu. Keimanan itu harus dibimbing dengan ilmu. Ilmu itu harus kita cari. Setelah kita cari, memang kita tidak lepas daripada mencari atau minta petunjuk daripada Allah SWT. Allahumma inna nas'alukal huda. Waktu ini sangat penting, dengan petunjuknya kemudian kita melaksanakan bisa bertakwa. Ini pengamalannya. Waktu wal ngafafa wal ghina. Ngafafa ini sehat imannya, sehat Islamnya, sehat pengamalannya. Kalau tidak pernah berdoa, mana ada Allah berikan semacam ini. Maka yang namanya hidayah, namanya kekuatan, kesehatan iman, kesehatan Islam, kesehatan dalam beribadah ini juga kita minta. Allahumma, ya Allah, inna sesungguhnya as'alukal huda, saya mohon petunjukmu. Wattuqah, dan petunjuk itu bisa mengarah kepada pelaksanaan takwa. Wal ngafafa, dan mohon kesehatan. Kesehatan di sini ngafiat berbeda dengan sihatun. Sihatun ada di dalam ngafiat. Sehat itu di dalam ngafiat. Ngafiat di dalamnya ada iman, karena iman, kemudian diyakini, kemudian sehat mengamalkan imannya, tidak syirik. Sehat mengamalkan Islamnya, tidak enggan, tidak mengabaikan apa yang diseru oleh Allah SWT melalui kajian-kajian, melalui para khotib, para ustadz dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk ngafafah, menyehatkan daripada pengamalan-pengamalan ibadah kita. Jika dikatakan afiat itu sehat iman, sehat Islam, kemudian bersih daripada kemusyrikan, kesyirikan, kemudian bersih daripada kesubhatan. Subhat ini sangat penting, karena subhat ini harus kita hindari. Sesuatu yang meragukan terhadap pengamalan, apalagi termasuk keimanan, ini sangat membahayakan. Akidah yang subhat sangat membahayakan kepada kelurusan ketauhidan. Maka iman yang subhat harus kita tinggalkan.
Saudaraku yang dari Allah SWT, wal ngafafa wal ghina, juga kita minta kecukupan. Apa yang Allah karuniakan ini adalah kita minta kepada Allah SWT agar kita bisa ngecake, bisa memanfaatkan dengan cukup. Cukup itu cukup untuk kesehatan kita sekeluarga, cukup untuk mungkin ya bersosial, cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup, termasuk pajak mamanya. Itu termasuk ghina, kecukupan. Bahkan kalau mencukupkan itu Allah senantiasa menolong pada hambanya dari manapun arahnya. Dari manapun arahnya, mungkin dari saudaranya, mungkin dari tetangganya, mungkin dari orang tua, mungkin dari anaknya. Akan kecukupan, Allah senantiasa menjanjikan dengan itu. Ingat, kita disunahkan untuk mohon pada Allah, inna nas'alukal huda wa tuqa wal ngafafa wal ghina. Itu diantara doa-doa yang Rasulullah berikan. Saudaraku yang berbahagia, injak pada materi tentang suratul Al-Falaq. Kalau kemarin sudah kita awali, kita berlindung pada Allah SWT. A'udzu birabbil falaq. Ya, gitu. Saya berlindung pada Allah SWT birabbil falaq. Dengan Rabb yang menguasai subuh. Al-Falaq adalah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Apa yang Allah berikan, kita minta agar kita tidak dijahati. Perlindungan kita seperti itu. Kita berlindung pada Allah SWT dari kejahatan makhluknya. Makhluk di sini baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, atau bisa berupa jin, atau apa saja. Yang penting makhluk. Kita tidak dijahati oleh orang. Kita tidak difitnah. Kita tidak dimusuhi, kita tidak dicaci, kita tidak ditipu, kita juga tidak disesatkan dalam perjalanan kita. Itu maksudnya berlindung pada sama manusia. Dari Allah, berlindung Allah kepada manusia. Manusia tidak akan mungkin juga termasuk, karena kita berlindung min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Segala sesuatu yang kita miliki aman-aman saja. Meskipun memang Allah tidak lepas daripada ujian. Kita punya hewan utuh, tidak pernah dicuri orang. Kita punya tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, tidak pernah dicuri orang. Nah, kenapa? Kita mengamalkan ini. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Kemudian kejahatan termasuk diantaranya hewan-hewan pun demikian. Hewan tidak menjahati kita. Hewan-hewan yang berbisa, entah itu kalajengking atau ular, Allah menyelamatkan. Kenapa? Kita mengamalkan ayat atau surat ini, Al-Falaq ini. Alhamdulillah terbukti betul. Saya sore kemarin memetik kacang. Yang sebelah kacang itu betul-betul ular hijau yang melungker. Sudah dekat tangan saya, hanya sekitar 1 kilan. Alhamdulillah, selamat, ini terbukti. Saya bisa mengatakan seperti baru kemarin. Alhamdulillah, luar biasa. Saya yakin bahwa apa yang kita minta dengan kejahatan makhluknya ini, Allah menyelamatkan. Saya yakin. Ini ularnya hanya diam saja. Padahal saya tidak tahu namanya pohon kacang panjang yang rimbun sekali. Tidak tahu di situ ada ular. Ya, setelah tahu bahan saya mundur perlahan-lahan. Dia hanya diam saja, tidak mengganggu. Nah, ini sebagai bukti daripada min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kalau dari hewan-hewan yang berbisa, insya Allah dengan yakin kita minta kepada Allah SWT akan terselamatkan, baik dari manusia ataupun dari hewan. Kemudian juga minta perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan makhluknya pada waktu malam apabila telah gelap gulita. Kenapa? Kejahatan makhluk ini, baik jin ataupun kejahatan-kejahatan manusia itu kebanyakan dilaksanakan pada malam hari. Pada malam hari. Orang mencuri jarang siang. Orang yang namanya katakan gerayak
atau begal juga kebanyakan pada malam hari, jarang siang. Malam hari. Maka kalau kita yakin terhadap surat Al-Falaq ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya mudah-mudahan juga terselamatkan daripada semua makhluk termasuk gangguan-gangguan jin. Gangguan daripada jin. Termasuk mudah-mudahan terlepas daripada gangguan tendong ataupun sanet dari seorang yang berbuat jahat. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat atau fadilah suratul Al-Falaq selain yang sudah saya terangkan 3 ayat tadi. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa Rasulullah ketika itu sedang dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Falaq ini, kemudian menghembuskan, maksudnya menghembuskan, meniupkan habis bacanya itu di tangannya, kemudian diusapkan ke tubuhnya. Kemudian kalau Rasulullah, yang namanya Rasulullah termasuk manusia, memang terpilih, manusia pilihan, toh juga merasakan sakit seperti kita, juga merasa haus, juga merasa tidak lepas dari seperti kita, kencing, ya berak dan sebagainya. Termasuk diantaranya Rasulullah juga merasakan sakit panas. Meskipun Rasulullah sudah membaca surat Al-Falaq, kemudian Rasulullah minta pada Allah SWT agar sembuh dari sakit panasnya. Toh kalau Allah memang belum menentukan memberikan doa atau permohonan daripada Nabi Muhammad, itu pun juga tidak bisa menyelisihi ataupun bahasanya itu adalah tidak percaya pada Allah, itu tidak. Tapi bahkan istrinya Aisyah, kemarin sudah saya sampaikan, Aisyah membaca ulang, kemudian meniupkan ke tangannya, meniupkan ke telapak tangannya, kemudian mengusapkan ke tangan Rasulullah. Dengan demikian berarti termasuk doa pribadi dan doa orang lain ini juga termasuk sangat berfaedah. Maka tidak aneh donga-dongan aja. Aku leku nandur apik. Doa orang lain ada sangat bermanfaat. Orang tua, teman sejawat, tetangga dan sebagainya mendoakan kita, ini adalah sangat baik. Apalagi keluarga terdekat, sebagaimana Rasulullah kan ahli doa. Satu hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Toh masih membutuhkan bantuan doa orang lain, yaitu istrinya tadi. Nah, dengan demikian Allah ini sangat menghargai doa orang lain. Maka jangan sampai kita lupa untuk mendoakan pada orang lain, terutama mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini sangat penting untuk kita. Kita mendoakan pada orang-orang mukmin, orang muslim, agar Allah senantiasa memberikan maghfirahnya, berikan ampunannya kepada saudara-saudara kita. Al ahya'i, baik orang yang itu masih hidup, al amwati juga orang yang telah meninggal. Luar biasa. Islam sangat damai ini untuk kebaikan kebersamaan, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi yang namanya sholat itu memang kebersamaan, yang dikatakan nilai pahalanya lah nilai jamaah itu. Jamaah kan kebersamaan. Termasuk Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ini sangatlah penting bagi orang lain. Maka kebersamaan, mendoakan pada orang lain ini sunnah. Disunahkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita enggan mendoakan pada orang lain. Maka di antara di satu surat Ibrahim itu Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Di sini walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga agar Allah senantiasa memberikan ampunan pada orang-orang mukmin besok pada hari hisab, berarti di akhirat. Kan ini ayatnya juga menunjukkan, kemudian hadisnya Rasulullah juga memberikan contoh atau teladan kepada kita. Maka jangan sampai kita enggan mendoakan kepada saudara-saudara kita, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup dan juga yang sudah mati, semuanya agar mendapatkan maghfirah. Nah,
Ya Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li jamil mu'minina yauma yaqumu hisab. Di sini. Semua orang-orang mukmin ini agar Allah memberikan maghfirahnya pada yaumul hisab besok. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah. Kemudian kalau Rasulullah SAW melalui hadisnya yang sudah saya sampaikan tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian dan An-Nasai. Menginjak selanjutnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan al-falak berarti waktu subuh. Ini penjelasan dari Ibnu Abi Hatim. Yaitu demikian, itu seperti firman-Nya yang lain, yaitu falikul asbah. Falikul asbah, dia menyingsingkan pagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, min syarri ma khalaq. Saya kupas lagi. Dari kejahatan makhluknya, yakni dari kejahatan semua makhluk. Sudah saya jelaskan tadi. Min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jin kebanyakan juga berbuat jahat itu kebanyakan pada waktu malam. Kebanyakan, meskipun siang juga ada. Karena berlaparan kalau jin itu kita tidur di waktu malam, kemudian jin itu adalah harinya siang. Tidak tidur seperti kita. Makanya kegiatan jin itu kalau mengganggu manusia kebanyakan malam. Ya. Dulu ada saudara kita, tetangga kita yang ya termasuk kena itu. Kena gangguan jin. Orang yang sudah meninggal, Pak Darsi. Idul Musola. Malam hari, jam 9, jam 10 malam. Kemudian yang belum lama, sekitar 4 bulan yang lalu, Rizky masih hidup anaknya. Diganggu pada waktu malam. Alhamdulillah, karena punya ilmu sedikit. Alhamdulillah, kita bacakan surat dan ayat-ayat itu, kemudian Allah meridhoi untuk jin yang mengganggu daripada tetangga saya Rizky itu kemudian meninggalkan jasad Rizky dengan keadaan selamat, tidak mengganggu lagi. Karena dia merasakan panas begitu. Lah ini sebagai bukti, bukan saya ini hanya meyakinkan bahwa jin itu kebanyakan mengganggunya adalah pada waktu malam kebanyakan. Tapi juga siang pun juga ada. Murid-murid saya sekitar 5 tahun, 7 tahun yang lalu banyak SMP, SMK itu yang juga kena seperti itu pada pagi hari, ada yang siang hari. Tapi alhamdulillah karena kita yakin terhadap surat ayat ini, ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian Allah meridhoi. Terselamatkan dari gangguan jin yang pada waktu itu pagi. Maka ada doa, Rabbi as'aluka minal kasali, atau Rabbi as'aluka min syarri ma hadzal yaum. Di sini ada Rabbi, saya, wahai Tuhanku, wahai Rabb, as'aluka, saya a'udzubika, saya minta atau mohon perlindunganmu, min syarri, dari kejahatan, hadzal yaum, di hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan kejahatan sesudah hari ini. Berarti kan malam, siang malam nggak boleh berhenti kita membaca surat itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran atau Sunnah yang Rasulullah kerjakan ini memang pas apabila kita mengamalkan. Kemudian oleh Hanif, Hasan dan Qatadah mengatakan sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ya, kemudian Ibnu Jarir dan juga yang lainnya mengatakan yaitu termasuk waktu munculnya bulan. Bulan itu kebanyakan di hadapan kita ataupun di hadapan kita kalau muncul kan juga waktu malam. Itu banyak pendapat-pendapat yang menyampaikan penjelasan masalah yaitu malam apabila telah gelap gulita. Kemudian Aisyah istri Rasulullah berkata, Rasulullah SAW pernah memegang tanganku. Berarti Aisyah ini menceritakan kepada orang lain, Rasulullah pernah memegang tangan daripada Aisyah dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda pada waktu bulan itu terbit, berarti jedul,
na'awadi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Artinya berlindunglah kepada Allah. Na'udzi billah, berlindung kepada Allah. Min syarri hadzal ghasiqi idza waqab, dari kejahatan bulan ini jika terbenam. Maksudnya ya semalam suntuk itu mudah-mudahan daripada makhluk dari Allah yang berapa bulan dan makhluk yang hidup di malam hari, ya, hidup di malam hari, baik hewan ataupun jin ataupun juga manusia, agar begitu bulan sudah tidak nampak atau tenggelam, dalam keadaan kita diberikan keselamatan. Begitu maksudnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi An-Nasa'i dalam kedua kitab tafsir Sunan keduanya. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ini yang memang luar biasa. Kemudian na'awadi billahi min syarri hadza fa in hadzal ghasiqa idza waqab. Lafaz yang lain, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini karena sungguhnya ini adalah bulan jika terbenam. Bulan jika terbenam berarti sudah tidak ada. Berarti ganti siang. Maka dikatakan makhluk di sini baik siang atau baik malam. Jadi didahului oleh ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu penjelasan daripada ayat yang kedua, Al-Falaq itu sendiri. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan wanita tukang sihir yang apabila dia mensihir pada orang lain, ini adalah melalui tali ataupun bahasanya buhul. Buhul itu dekatan awal kata daripada bahasa Arab. Itulah buhul jamak dari bahlun. Tuh. Buhul tali-tali. Jadi talinya berjumlah berapa, yang penting berupa tali. Kemudian ditiupkan ke tali itu, kemudian untuk dikirimkan atau disabetkan pada benda, kemudian mungkin akan mengenai yang dituju. Karena apa? Bantuan daripada jin. Dan kebanyakan tukang-tukang sihir itu dilakukan oleh wanita-wanita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, surat Al-Falaq ini, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nih. Jadi ketika wanita-wanita itu membaca mantra, karena dengan mantranya kemudian dia meniupkan ke tali yang ia siapkan, entah itu lawe atau apa, benang yang berwujud lawe yang agak tebal, kemudian diwujudkan tampar atau gimana, yang penting berupa tali, dan menghembus pada buhul. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tawus, dari ayahnya, dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan orang gila. Maksudnya, ya, melebihi jampi ular ini kan kita lihat di tayangan-tayangan televisi yang sering dilaksanakan oleh di MNCTV itu, banyak orang-orang yang terkena sihir jin yang berupa atau yang membo, termasuk kegiatan seperti ular. Ini sangat-sangat kita hindari. Maka agar kita bisa selamat dari gangguan sihir yang tadi kebanyakan dilaksanakan oleh wanita-wanita. Meskipun juga ada yang laki-laki, tapi karena ayat mengatakan tukang sihir adalah wanita-wanita. Ini meskipun ada 1-2 yang laki-laki, yang banyak adalah perempuan. Ya. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Jibril pernah datang pada Nabi SAW lalu bertanya, apakah engkau merasa sakit, hai Muhammad? Beliau menjawab, ya. Berarti jawaban Rasulullah menjawab ya. Setelah ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau merasa sakit, wahai Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi Muhammad jawabnya ya. Kemudian lalu Jibril mengucapkan, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dika wa min syarri hasidin wa ainin. Allahu yashfika. Doa dari malaikat Jibril yang mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu Rasulullah sakit. Maka
doa orang lain ini sangat membesarkan hati orang-orang yang sakit, termasuk Rasulullah. Tadi doakan oleh Aisyah, tadi doakan oleh malaikat Jibril, yang artinya Bismillahi dengan menyebut Allah, nama Allah. Kemudian arkika aku meru'yahmu, meru'yah dalam arti dengan baca-baca surat-surat tadi, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, meru'yahni. Mingkulidain, mingkulidain, dari setiap penyakit. Kulidain, kuli itu setiap, min dari, dain penyakit. Yu'dika yang menimpa kamu. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan tukang hasud, tukang di wangainin, dan dari ngain. Maksudnya dari ain adalah dari tenung santet, itu ngain. Itu doa dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian wa min syarri hasidin wa ngainin, dan dari kejahatan tukang-tukang dengki apabila dia mendengki. Wa ngainin, dan juga dari ngain. Ngain itu tenung ataupun santet dari seseorang. Allahu yasfika, Allah yang akan menyembuhkan engkau Rasulullah. Nah ini, sehingga kita apabila ada saudara kita, tetangga kita, syukur bisa hadirin sangat luar biasa, hebat. Kemudian memegang daripada salah satu daripada tubuhnya, kalau yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pegang tubuhnya, kemudian kita doakan. Allahumma rabbana si abil ba'sa isfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yubadir saqoma. Atau kalau yang dari malaikat Jibril, bismillahi arqika min kulli da'in yu'dika wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfika. Ini yang dari malaikat Jibril sangat luar biasa. Berarti sebelum daripada berdoa ini, malaikat Jibril tadi membaca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, surat al-ikhlas, al-falak dan anas, baru doa bismillahi arqika min kulli da'in yu'dika yang menimpa kau. Wa min syarri hasidin wa ngainin, dari kejahatan tukang dengki dan juga kejahatan daripada tukang santet atau tenung. Wallahu, dan Allah yasfika, yang akan menyembuhkan engkau. Nah, kemudian dengan doanya malaikat Jibril, apalagi termasuk malaikat Jibril adalah makhluk Allah yang luar biasa. Sebagai penghulunya malaikat kan malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sebagai penghulunya para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sendiri. Penghulunya para nabi, pemimpinnya, ketuanya para nabi dan rasul adalah Rasulullah. Lah, malaikat Jibril adalah penghulunya para malaikat yang berjuta-juta, bahkan bermiliun-miliun, itu ketuanya adalah malaikat Jibril. Maka doanya malaikat Jibril, otomatis Allah meridhoi. Meskipun Rasulullah juga bisa berdoa sendiri, tapi nyatanya masih membutuhkan daripada orang lain. Kalau kembali pada jati diri Rasulullah adalah orang yang sangat dikasih dan disenangi, yang paling dikasih makhluknya, hambanya adalah Rasulullah. Tapi doanya pun juga dibantu oleh pihak lain, saudara-saudaranya, keluarganya, termasuk malaikat Jibril. Kasihan pada waktu itu yang Rasulullah merasakan sakit. Demikian dulu, belum selesai, masih banyak yang perlu kita sampaikan. Al-Falaq tahap yang kedua ini, masih ada Al-Falaq tahap yang ketiga. Intinya, mari kita bersama-sama untuk tidak lepas ataupun tidak melupakan mengamalkan surat-surat dan ayat-ayat daripada ruqyah ini, baik pagi ataupun petang. Lebih bagus lagi, paling tidak sehabis sholat itu juga lebih bagus lagi. Paling tidak pagi dan petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.